Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang merumuskan peran kader dalam pemberdayaan masyarakat serta mengoptimalkan potensi kader. Nah, yang pertama, kita perlu memahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Dalam proses ini, kader memiliki peran yang sangat penting karena merupakan orang yang langsung terlibat dan berinteraksi dengan masyarakat. Menurut saya pribadi, kader bisa dikatakan sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena kader biasanya berasal dari masyarakat itu sendiri, sehingga kader lebih memahami kondisi lingkungan atau budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya kita masuk ke peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Peran kader yang pertama yaitu kader berperan sebagai fasilitator. Artinya, kader membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah serta mencari solusi bersama. Kader tidak bertindak sebagai pihak yang menggurai, tetapi lebih sebagai pendamping. Yang kedua, kader sebagai motivator. Dalam hal ini, kader berfungsi untuk memberikan semangat dan dorongan kepada masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Lanjut, yang ketiga yaitu kader sebagai mediator. Kader menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak luar seperti pemerintah ataupun lembaga lainnya. Dengan adanya kader, komunikasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, sebagai edukator, kader memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, misalnya dalam dalam pendampingan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Yang terakhir, kader sebagai agen perubahan. Kader diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam masyarakat, baik dari segi pola pikir maupun tindakan. Namun, dalam kenyataannya, peran kader tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh kader di lapangan. Misalnya, kurangnya pelatihan dan pengetahuan yang memadai sehingga kader merasa kurang percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, minimnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait juga menjadi kendala tersendiri. Di sisi lain, partisipasi masyarakat yang masih rendah juga menjadi tantangan. Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan. Bahkan ada yang cenderung pasif dan bergantung pada bantuan. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Kader seringkali harus bekerja dengan kondisi yang serba terbatas, baik dari segi dana, sarana, maupun waktu. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi yang dapat dan tepat untuk mengoptimalkan potensi kader agar dapat menjalankan perannya secara maksimal. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar peran kader dapat berjalan dengan optimal. Yang pertama, peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan atau capacity building. Kader perlu dibekali dengan berbagai keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, manajemen program, serta pemecahan masalah. Dengan adanya pelatihan, kader akan lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Nah, upaya yang kedua yaitu adanya pendampingan yang berkelanjutan.
Kader tidak bisa dilepas begitu saja setelah diberikan pelatihan. Perlu adanya pendampingan dari pihak yang lebih berpengalaman agar kader dapat terurus, berkembang, dan mendapatkan arahan ketika menghadapi kesulitan. Upaya yang ketiga adalah memberikan motivasi dan apresiasi. Kader yang bekerja secara sukarela tentu membutuhkan penghargaan baik dalam bentuk material maupun non-material. Hal ini penting untuk menjaga semangat dan komitmen kader dalam menjalankan tugasnya. Upaya yang keempat adalah penguatan jaringan dan kerjasama. Kader perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi maupun sektor swasta. Adanya jaringan yang luas, peluang berhasil program pemberdayaan akan semakin besar. Upaya yang kelima adalah pemanfaatan teknologi. Kita tentu di era digital saat ini, kader dapat memanfaatkan teknologi seperti media sosial ataupun aplikasi komunikasi untuk menyebarkan informasi dan menggerakkan masyarakat. Hal ini dapat membantu proses pemberdayaan menjadi lebih efektif dan efisien. Jika dilihat secara keseluruhan, optimalisasi peran kader tidak hanya bergantung pada individu kader itu sendiri, tetapi pada sistem yang mendukungnya. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara kader, masyarakat, serta pemerintah dan pihak lainnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kader memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Kader tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai penggerak, penghubung, dan agen perubahan. Namun, agar peran tersebut dapat berjalan dengan optimal, perlu ada dukungan berupa pelatihan, pendampingan, serta penguatan kapasitas agar kader bisa berjalan dan bersinergi dengan tugasnya. Kader dapat secara berkelanjutan. Dengan adanya kader yang kompeten dan didukung oleh konsisten yang baik, diharapkan proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.